ucapkan selamat bergabung buat rekan-rekan yang hari ini bisa ikut mengajar ke pelosok-pelosok di kampung di Kecamatan Cimenyan. Mudah-mudahan apa yang didapatkan hari ini, pengalaman-pengalamannya itu bisa menunjukkan kita bahwa ternyata di Cimenyan itu masih banyak rekan-rekan kita, adik-adik kita yang butuh perhatian dari kita, yang butuh empati kita. Makanya Harti punya gerakan namanya Indonesia menumbuhkan empati terhadap adik-adik kita yang masih membutuhkan bimbingan untuk berjalan lebih baik. Karena salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan adalah bukan hanya sebatas diberikan sumbangan kepada orang tuanya, tapi lebih tertuju kepada bagaimana menciptakan generasi yang lebih baik daripada orang tuanya melalui harus bergerak sosial, jangan sosial. Berbakti sosial. Nah itu, bergerak sosial, jangan berbakti sosial. Kalau bakti hanya sebatas memberikan, tapi kalau misalkan bergerak kita dimulai dari aspek-aspek yang mana yang perlu diperbaiki seperti itu. Nah mungkin itu pengantar dari saya. Rekan-rekan sekalian, saya kemarin dapat amanah dari Bapak Is, soalnya dia baca buku ini bagian salah satu bagian, soalnya nanti didiskusikan bareng-bareng di kesempatan pada hari Minggu setelah mengajar di kampung-kampung masing-masing. Nah buku ini merupakan buku Mahbub Junaidi, salah satu seorang wartawan yang begitu berpengaruh. Mungkin rekan-rekan nanti bisa mencari siapa itu Mahbub Junaidi, ya. Dia merupakan salah satu orang yang cukup berpengaruh di Indonesia melalui pergerakan tulisan-tulisannya. Bahkan kalau dilihat dari review-reviewnya, salah satunya di Sujiwo Tejo, beliau kan tahu kan bagaimana Sujiwo Tejo tentang kritisnya dia berbicara dan menulis. Nah, dia menyatakan bahwa dia, Mahbub Junaidi, adalah salah satu guruku menulis. Maka tidak lagi diragukan bagaimana kemampuan dia dalam menulis. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan coba menyampaikan bacaan dari judul ini, Modern. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan modern itu? Sebenarnya seperti apa sih yang dimaksud dengan orang modern itu? Nah, kadang-kadang kita mengaku sebagai orang yang yang hidup di zaman milenial, di zaman generasi X, Y, Z, itu dianggap sebagai generasi modern. Tapi ternyata kata Mahbub Junaidi tidak seperti itu. Ada kriteria khusus yang bisa dikategorikan bahwa seorang itu termasuk pada orang modern. Nah, akan kita bahas pada hari ini. Apakah orang yang modern itu orang yang menggunakan iPhone, yang menggunakan HP Samsung, OVO dan sebagainya? Apakah orang yang akrab dengan internet atau dengan berbagai macam kriteria lainnya? Nah, di sini dibahas langsung oleh Mahbub Junaidi dalam 9 ciri orang yang modern. Nah, yang pertama teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa orang dikatakan modern apabila dia bisa memiliki sifat yang terbuka terhadap lingkungannya. Open minded kalau bahasa orang-orang zaman sekarang. Tidak bisa orang dikatakan modern ketika pemikirannya tertutup seperti itu. Nah, dalam artian dia berpikiran bahwa hari ini tidak sama dengan hari kemarin, dan hari ini juga berbeda juga dengan hari esok. Hari esok harus lebih baik daripada hari kemarin. Ketika orang berada dalam kejumudan, kalau bahasa orang Win, jumud itu bahasanya dia kalau bahasa jumud itu dia itu tidak mau berubah gitu. Dia tidak mau menerima pemikiran lain. Nah, orang yang seperti itu maka dikategorikan meskipun dia hidup di zaman modern tidak termasuk pada orang yang modern. Masih termasuk pada orang yang zaman tradisional, bahkan lebih jauh lagi zaman purbakala, prasejarah. Primitif. Dia hidup di zaman modern tapi pemikirannya primitif. Kalau di atas ada sebuah lukisan, itu lukisan makhluk purba tetapi membawa makanan restoran gitu ya. Mungkin cepat saji, ada yang seperti McDonald dan sebagainya. Tubuhnya primitif tapi dia membawa label modern. Nah, seperti itu mungkin orang yang dikatakan tidak memiliki pemikiran yang terbuka terhadap lingkungan dan hal-hal yang ada di sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga, Mahbub Junaidi menyatakan bahwa orang yang dimasukkan pada kategori orang modern adalah dia mampu beropini terhadap apa-apa yang dia lihat di lingkungannya. Maksudnya bagaimana? Ketika orang modern sudah pasti dia memiliki pemikiran yang baik, sudah pasti dia memiliki nalar yang jalan gitu. Ketika dia melihat suatu hal, dia tidak bisa diam saja. Ada hal-hal yang perlu diutarakan. Agar apa? Agar terjadi pergerakan gitu. Agar terjadi pergerakan. Contoh soal, kita sekarang melihat di Cimenyan ini banyak orang-orang yang masih membutuhkan sentuhan kita. Anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan kita. Nah, kita selaku orang modern seharusnya mampu menyampaikan argumen kita. Oh, ternyata di situ ada orang yang butuh bantuan. Kita sampaikan kepada orang lain juga. Melalui apa? Kalau kita punya media sosial,
sampaikan melalui media sosial. Kalau misalkan kita punya kemampuan dalam menulis, lebih baik kita sampaikan melalui media massa seperti koran dan sebagainya. Mungkin salah satu contoh dari orang modern itu, kita mungkin kalau misalkan teman-teman sudah membaca novelnya Pram, judulnya Pramudia judulnya Bumi Manusia, yang sudah difilmkan juga. Minke merupakan salah satu orang yang mampu beropini dan menggerakkan. Itulah contoh orang yang modern. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman juga seseorang yang dianggap modern itu apabila dia mampu memplanningkan kegiatannya, mampu memplanningkan apa yang harus dia capai, sehingga dia mampu mengorganisir keadaan di sekitarnya. Oke, maksudnya seperti apa? Kita dikatakan modern apabila kita mampu memplanningkan kita besok mau ngapain, apa yang harus kita capai gitu, sehingga kehidupan dia tidak stuck di situ saja gitu. Awalnya di A, besok di A lagi, sana di A lagi. Tidak seperti itu. Ketika dia dikategorikan sebagai orang yang modern, dia akan memiliki planning tahapan-tahapan yang akan dicapai. Karena itu dia, ketika dia memiliki planning, dia akan berusaha terus-menerus untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki orang-orang sekitarnya. Itu adalah fakta ciri yang ketiga tentang orang yang modern. Orang yang keempat, salah satu juga dari tanda orang modern adalah dia, yang ketiga. Nah, dia tidak mengorientasikan dirinya kepada masa lalu terus gitu. Dia mempunyai pandangan ke depan, ke visioner. Maksudnya seperti apa? Mohon maaf, kalau misalkan teman-teman sering nonton podcastnya Deddy Corbuzier, ada salah satu bahasan yang sangat menarik, yaitu bahasan tentang kenapa sama Raffi Ahmad ya. Ketika dia berbicara sama Raffi Ahmad, membahas tentang kenapa dia harus berprestasi terus gitu. Kenapa Deddy Corbuzier yang awalnya sampai dengan master mentalis di dunia, dia justru harus pindah haluan kepada pembawa acara, kepada sebagainya. Ternyata dia supaya tidak jumud di situ saja gitu. Kebanyakan ketika orang sudah stuck di situ saja, suatu pencapaian, dia akan malas mencapai pencapaian lain. Sehingga dia ketika membanggakan dirinya, misalkan sekarang tahun 2020, 5 tahun lagi dia sudah pensiun. Tetapi dia masih membanggakan bahwa tahun 2020 saya pernah menjadi master mentalis. Bahwa tahun 2020 saya pernah meraih beasiswa di sini. Sehingga dia jumud gitu. Tetapi ketika orang dikatakan modern, dia tidak terpaku pada hari ini. Pencapaian hari ini cukup hari ini saja. Di hari esok dia harus meningkatkannya lagi, terus dan seterusnya. Makanya ada istilah apabila hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dimasukkan pada kategori orang yang rugi. Apabila hari ini sama dengan orang yang kemarin, maka dia termasuk pada kategori apalagi lupa saya. Pokoknya gitulah teman-teman semua memahami. Yang kelima teman-teman semuanya. Nah, tadi itu ya, bahwa salah satu ciri juga dari orang-orang yang dikatakan modern adalah dia mampu mempengaruhi orang lain. Kalau di ciri yang kedua dibahas tentang bagaimana dia mampu beropini, nah di sini juga opininya itu bisa mempengaruhi orang lain sehingga mampu memberikan pergerakan. Sehingga dalam penciptaan peningkatan strata sosial itu bisa merata. Tidak dilakukan segelintir orang saja. Di sini Shauki termasuk orang modern karena dia mampu menggerakkan rekan-rekan semuanya untuk bisa ikut di sini, termasuk Hardi juga. Bisa dikatakan. Ya, itu salah satu ciri orang modern, dia bisa mampu menggerakkan orang-orang di kota sana untuk mau berderma kepada kita, memberikan beras-beras kepada orang-orang yang ada di meskipun dalam bentuk beras. Belum iPhone itu. Ya itu ya, jadi bisa mempengaruhi orang lain, bisa memberikan menanamkan rasa empati kepada orang lain untuk ikut serta dalam gerakannya itu. Itu ciri orang dari modern yang kelima. Ciri orang yang keenam, teman-teman semuanya, dia orang dikatakan modern apabila dia memiliki kepercayaan dalam diri dia bahwa ada sesuatu yang bisa diperhitungkan dan bukannya ditentukan oleh tingkah laku orang per orang ataupun nasib. Nah, jadi tidak mungkin orang dikatakan modern ketika dia masih percaya tahayul, masih percaya dukun, masih percaya orang-orang ya bahwa ini mah nasib saya gitu. Saya sekarang gak punya uang misalnya, gak punya uang. Ini mah nasib saya gak punya uang, mungkin besok mah ada uang lagi dari turun langsung dari Allah. Misalkan seperti itu. Orang dikatakan modern apabila dia memiliki, kalau kata orang-orang saintifik itu dia perhitungan-perhitungan. Ketika saya melakukan usaha seperti ini, maka impact-nya seperti apa? Ketika dia memiliki usaha seperti dalam tingkatan apa, maka hasilnya juga seperti apa. Jadi sudah terbayangkan ketika usaha dia akan seperti apa hasilnya juga. Tidak melulu membayangkan tentang saya mengimpi yang jadi iya, tetapi tidak ada pergerakan, tidak ada hal yang dilakukan. Tidak ada usaha, maka tidak termasuk pada orang modern. Orang modern adalah orang yang mau terus berusaha.
Oke, yang ketujuh rekan-rekan semuanya. Nah, ini yang paling menarik, bahwa orang yang dikatakan modern apabila dia mampu menghargai orang lain dan mampu memberikan nilai-nilai yang baik pada orang lain. Nah, otomatis di sini memberikan peluang bahwa orang yang mampu dikatakan modern adalah orang yang bijak, bisa menempatkan diri dia dan bisa menempatkan posisi orang lain sama dalam strata sosial. Tidak ada lagi perbedaan si kaya dan si miskin, tidak ada lagi perbedaan si itu jelek dan tidak. Itu tidak termasuk pada golongan orang modern. Orang modern adalah orang yang mampu memberikan sikap terbaik dan mampu melayani masyarakat, mampu melayani orang lain sebagaimana dia mampu melayani diri dia sendiri. Mungkin kalau kita menyambung mungkin kalau kita disambungkan dengan salah satu hadis dari Nabi Muhammad, bahwa seorang muslim itu dikatakan muslim apabila dia mampu memberikan kemanfaatan bagi muslim lainnya. Nah, itu dikatakan dengan orang modern. Makanya ketika teman-teman menyandang gelar muslim, maka sebaiknya teman-teman juga menjadi orang modern yang mampu memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Itu yang ketujuh dari ciri-ciri orang modern. Dan yang kedelapan, teman-teman semuanya, ini yang terakhir, yang kedua dari terakhir, orang-orang dikatakan modern apabila punya keyakinan akan faedah ilmu pengetahuan dan teknologi, bukannya ramalan dan angan-angan. Nah, jadi dia itu sudah terbiasa dengan teknologi yang ada di sekitar kita dan mampu melakukan dan mampu memberikan perbuatan-perbuatan baik melalui teknologi. Dia menguasai teknologi, bukan dikuasai oleh teknologi. Banyak di antara kita di Indonesia ini umumnya, bahwa orang yang sekarang itu justru malah dijajah teknologi. Adanya HP bukan bermanfaat, tapi justru malah dimanfaatkan oleh HP, oleh orang-orang yang punya kepentingan. Mungkin HP menjadi sumber hoax, HP juga bisa menjadi sumber kemadaratan. Tayangan-tayangan yang tidak baik bisa begitu menyebar di HP. Itu mungkin bagi orang yang primitif dia akan menelan begitu saja. Tapi bagi orang modern dia mampu memberikan memfilter informasi, dia bisa memberikan kemanfaatan melalui teknologi itu. Itu mungkin ciri yang ke-8. Dan ciri yang terakhir adalah, nah, ciri yang ke-9, memiliki kepercayaan terhadap apa yang disebut dengan distributive justice, yakni hasil yang diperoleh semata-mata akibat jasa yang diberikan dan bukannya dari sebab-sebab lain. Jasa yang didapatkan bukan dari sebab-sebab lain. Di sini dicontohkan bahwa mereka yang peroleh faedah semata-mata atas adanya relasi dan hubungan keluarga, mereka yang peroleh kemudahan bukan dari kerja keras dan perasaan otak, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan orang modern. Nah, jadi siapa saja yang masih mengharapkan, saya mah bisa naik pangkat karena ada relasi, saya mah bisa masuk ke perusahaan karena ada relasi, bukan dengan kerja keras, bukan dengan kemauan yang sungguh-sungguh, nepotisme kalau bahasa hati, ya, dari KKN, korupsi dan nepotisme, mereka tidak dikatakan sebagai orang yang modern karena masih mengharapkan bantuan dari orang lain. Jadinya orang modern itu adalah mereka yang mampu hidup mandiri dan bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di sekitarnya. Itulah 9 kategori dari orang bisa dikatakan sebagai orang yang modern. Dan mudah-mudahan setelah kita bisa mengetahui 9 kategori tersebut, kita bisa meningkatkan diri lagi sehingga kita bisa menjadi seorang yang benar-benar modern di zaman modern ini. Jangan sampai kita hidup di zaman modern tapi pemikirannya yang primitif. Oke, itu mungkin rekan-rekan semuanya. Mungkin silakan bisa didiskusikan juga tentang 9 hal tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Ini atas kemauan saya, bukan orang tua gitu. Kalau atas kemauan orang tua masih ada hal di luar lain kan, gitu. Berarti masih ada pertimbangan dari orang lain gitu. Maksudnya kita ya bolehlah dipengaruhi oleh orang lain boleh, tapi kan itu hanya beberapa persen. Tapi ada kesadaran gitu loh, di dalam diri itu ada kesadaran kalau ini pilihan saya gitu. Saya ke Cemyan, saya kuliah di UIN, ini pilihan saya. Walaupun awalnya ini ya lebih baik kuliah di UIN daripada nggak sama sekali misalkan. Awalnya mungkin gitu, karena frustasi nggak di UI gitu kan, nggak bapak ada yang sedikit ya di UI negeri gitu. Jadi penekanan itu saya lebih melihat di soal itu, kemandirian pemikiran.